Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Sumpah saya kaget mendengar penjelasan Gibran di sini, sungguh di luar dugaan. Nah, di sini menurut saya Gibran sangat berbeda sekali ya pada waktu lalu, yaitu debat Cawapres. Nah, pada waktu lalu kita memang dikejutkan dari sosok Gibran Rakabuming Raka yang jarang berkomentar terkait hal-hal yang ditanyakan oleh wartawan atau masyarakat. Tetapi di situ Gibran membuktikan, yaitu bahkan juga sangat menguasai panggung pada saat debat Cawapres pada waktu lalu. Nah, akhirnya pun bahkan dari warga pun ya setidaknya menerimalah undangan debat atau diskusi terbuka yang diadakan oleh kampus-kampus atau universitas-universitas. Ya kalau kita ketahui Gibran dan Pak Prabowo Subianto di situ, khususnya Gibran di situ sering banget absen dan bahkan juga tidak hadir saat diundang mengisi diskusi atau debat terbuka yang diadakan oleh kampus-kampus. Nah, di sini juga terulang lagi. Akhirnya ya netizen-netizen meremehkan lah, yaitu kualitas dari jawaban Gibran di sini. Bahkan ketika di sini Gibran ditanyai oleh wartawan dari mana asal susu yang dibagikan pada saat acara CFD pada waktu lalu, di sini Gibran wow, sungguh di luar nalar dan di luar dugaan. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Hercules. Jawabannya luar biasa cerdas. Seperti ini videonya. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Sumpah saya kaget mendengar penjelasan Gibran di sini, sungguh di luar dugaan. Jawabannya sungguh bisa meyakinkan masyarakat luas lah di sini. Asal usul susu yang dibagikan oleh Gibran Rakabuming Raka di sini. Di sini saya terus terang saya curiga apakah ini editan atau seperti apa ya. Menurut saya juga sangat aneh sekali Gibran tidak menjawab pertanyaan wartawan yang menurut saya itu pertanyaan yang sangat lumrah sekali. Dipertanyakan dari mana asal susu yang dibagikan Gibran pada saat CFD. Menurut saya pertanyaan sangat lumrah dan sangat wajar sekali. Atau dari UMKM kah? Atau dari perusahaan manakah? Luar negeri atau dalam negeri dan lain sebagainya. Apalagi juga Gibran di sini sangat mendukung UMKM ya. Jadi di situ perlu dipertanyakan asal usul dari susu yang dibagikan oleh Gibran. Di sini sangat aneh sekali, di mana Gibran membagi-bagikan susu tetapi tidak tahu asal susu tersebut. Sangat lucu sekali. Nah, di sini ternyata memang benar adanya, yaitu dari video yang beredar. Di sini bahkan dari Tribun News. Di sini Gibran langsung akhiri wawancara saat ditanya asal usul yang dibagikan saat CFD. Berarti benar kan? Saya merasa heran sekali ketika ditanya oleh wartawan. Rata-rata wartawan memang menanyakan hal tersebut, asal muasal susu yang dibagikan Gibran pada waktu CFD. Tetapi jawabannya sungguh menggelegar sekali. Di sini calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran langsung menyudahi wawancara ketika ditanya awak media soal sumber susu yang dibagi-bagikan gratis saat acara Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta pada waktu lalu. Hal tersebut terjadi usai Gibran rampung memberikan klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jakarta Pusat yang tengah menangani laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Mulanya awak media bertanya soal asal-usul susu gratis yang dibagikan Gibran saat kegiatan CFD. Dah ya, terima kasih, kata Gibran yang menyudahi wawancara dengan awak media di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada 3 Januari. Gibran sendiri sebelumnya memberikan klarifikasi kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa tak ada sama sekali kegiatan partai politik dalam momen bagi-bagi susu gratis tersebut. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di CFD Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik, kata Gibran. Ya menurut saya di situ
kan sudah dimulainya kampanye ya kalau nggak salah. Dan di situ juga Gibran pada tanggal 3 Desember membagi-bagikan susu di situ, dan Gibran juga sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya, tetapi di situ memang wewenang dari Bawaslu ya, menyimpulkannya seperti apa. Memang kalau tidak ada pelanggaran ya kita harus menerima. Nah, di sini bahkan juga ada berita lagi, yaitu dari Pemilu Kita Republika.co.id. Nah, di sini TKN tidak tahu asal usul susu yang dibagikan Gibran di area CFD. Di sini sangat aneh sekali loh. Bahkan juga TKN tidak tahu asal usul susu yang dibagikan Gibran. Masa sih tiba-tiba langsung ada gitu susu yang dibagikan Gibran? Kan sangat lucu sekali. Misal kalau di acara CFD tidak ada pembagian susu di sini, kira-kira Gibran ngapain? Menurut saya sudah ada lah susu tersebut menurut saya sih. Tapi ya tidak tahu lagi. Nah, di sini Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mendampingi cawapres Gibran, menyampaikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran terkait aksinya bagi-bagi susu di Arena Car Free Day di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada 3 Januari. Selain membantah Gibran melakukan kegiatan politik di arena CFD, Habibur Rahman juga mengaku tidak tahu asal-usul susu yang dibagikan putra sulung Presiden Jokowi itu ke warga. Dia juga mengaku tak tahu siapa yang mengadakan kegiatan bagi-bagi susu tersebut. Di sini sangat lucu bin aneh ya. Kita nggak tahu siapa yang mengadakan kegiatan bagi-bagi susu itu. Kita nggak bahas susu. Tadi saat penyampaian klarifikasi nggak bahas itu, kata Habibur Rahman kepada wartawan usai mendampingi Gibran di kantor Bawaslu Jakpus. Aksi bagi-bagi susu diketahui merupakan strategi kampanye Prabowo Gibran sepanjang masa kampanye Pilpres 2024. Kendati begitu, Habibur Rahman membantah anggapan bahwa Gibran membagikan susu di arena CFD sebagai bagian dari kampanye. Ya, menurut saya sih Gibran ketika kampanye sangat sering sekali ya membagikan susu, buku dan lain sebagainya. Bahkan juga ya di situ bahkan ada melibatkan anak-anak ya di situ. Tapi juga Bawaslu kemungkinan sudah mengklarifikasi hal tersebut dan bisa jadi kemungkinan di situ tidak ada pelanggaran. Nah, di sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Dr. Roman. Anjir, gue nungguin jawaban beneran. Saya juga menunggu jawabannya, ternyata disudahi. Wow. Itu sebenarnya udah dijawab, tapi dalam hati. Anak raja mah bebas. Bisa gitu ya. Kubu 1 kasihan capresnya, kubu 2 kasihan capresnya, kubu 3 kasihan cawapresnya. Bisa nggak sih Pak Prab presidennya dan Pak Anies wakilnya? How many time must a woman sell your body? Nah, sangat lucu sekali ya reaksi Gibran saat ditanya soal susu. Ya, seperti itulah. Hai look bol. Gue udah nunggu jawabannya sekelas cawapres loh. Hanya pertanyaan gitu gak mau dijawab dan begitu berat untuk dijawab, padahal publik tuh berhak tahu. Mudah-mudahan bukan dia yang terpilih deh. Awak-awak, masa iya gak dijawab? Kamus besar Samsul senyumin aja, gak usah ditanggapi rahasia. Yang kayak gitu nggak perlu ditanyain. Jadi pengusaha aja. Tanya Pak Jubir. Ya memang seperti itu. Ibu hamil dicek asam sulfatnya. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Sangat lucu sekali. Padahal sekelas cawapres di sini. Cawapres loh. Besok misalkan kalau jadi itu menjadi orang nomor 2 di Indonesia, tetapi menjawab hal seperti ini saja bahkan juga tidak dijawab. Padahal masyarakat itu berhak tahu loh asal usul susu tersebut dari mana, dari siapa. Seharusnya dijawab lah. Bahkan juga TKN-nya juga tidak tahu. Kan di sini sangat lucu sekali. Sekelas cawapres di sini bahkan tidak bisa menjawab hal yang menurut saya itu wajib diketahui oleh masyarakat. Nah, bayangkan kalau susu-susu tersebut yang dibagikan Gibran pada waktu CFD, bahkan Gibran sendiri pun tidak tahu asal-muasalnya. Wah, kan sangat aneh sekali di sini. Ya, apapun itulah, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Dan semoga saja pemilu pada 2024 mendatang berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, sesuai dengan jadwal, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil, dan tentunya juga transparan.